Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Lisa Ardiana dengan NIM 207190073 dari Lokal 6D Biologi. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Enjoy for watching. Nah, teman-teman, jadi keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal, ukuran, bentuk, struktur, maupun jumlah. Sedangkan kata hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, dan penampilan dan juga sifat-sifatnya. Teman-teman, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman yang sangat banyak, baik itu dari flora maupun faunanya. Keanekaragaman hayati atau sering dikenal juga sebagai biodiversitas. Teman-teman, biodiversitas adalah suatu tingkat yang ada di dalam bumi, dan hal ini menjadi patokan atau ukuran dalam penentu kesehatan bumi. Nah, teman-teman, dari keterangan keanekaragaman hayati tadi, teman-teman tentunya sudah mengenal apa itu keanekaragaman hayati. Selanjutnya, mengenai keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan suatu ekosistem darat. Nah, keanekaragaman ini memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada biodiversitas lingkungan di kutub. Hal ini disebabkan oleh iklim atau cuaca karena biodiversitas merupakan fungsi dari iklim. Perubahan yang terjadi pada suatu lingkungan dapat berdampak buruk bagi spesies. Hal itu ialah akan terjadi kepunahan massal suatu spesies. Suatu catatan sejarah menunjukkan bahwa telah terjadi 5 kepunahan massal selama kehidupan berlangsung di bumi. Sekitar 540 juta tahun yang telah lalu, eon Phanerozoikum, terjadi pertumbuhan biodiversitas yang sangat cepat. Wow, sangat menakjubkan ya teman-teman. Pertumbuhan spesies yang sangat cepat ini disebabkan oleh suatu ledakan pada saat filum multiseluler dengan mayoritas besar pertama kali muncul. Lalu, sekitar 400 juta tahun lalu, kepunahan massal terjadi atau kerap dikatakan sebagai suatu kerugian yang besar bagi biodiversitas. Nah, teman-teman, dikatakan pula hutan hujan ini menjadi salah satu penyebab kepunahan massal karena adanya suatu karbon yang berlebih. Wow, sangat banyak terjadi kemungkinan yang terjadi di sini ya teman-teman. Nah, namun ini berlanjut dengan pemunahan massal paling serius, yaitu pada tahun 250 tahun yang lalu, dan pemulihan yang dilakukan bahwa memakan waktu kurang lebih 30 tahun. Kemudian, pemunahan massal yang terakhir kali ada hingga kini, yaitu kepunahan paleogen yang terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Nah, kepunahan ini menjadi hal yang paling menarik perhatian karena di dalamnya yang punah yaitu hewan dinosaurus. Karena adanya kepunahan hewan dinosaurus tersebut, banyak jenis fauna yang hilang dari dunia ini, sehingga kita hanya bisa mempelajari kehidupan mereka melalui buku. Wah, tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Untung saja kita tidak melihat dinosaurus itu, karena melihat bentuknya di buku saja sudah sangat mengerikan. Nah, berbicara mengenai keanekaragaman hayati, ternyata keanekaragaman hayati memiliki tingkat. Nah, keanekaragaman hayati terjadi
dengan tingkatan mulai dari organisme yang rendah hingga tingkatan organisme yang tinggi. Tingkatan tersebut yang pertama yaitu tingkat gen. Buku yang berjudul Gen yang ditulis oleh Siddhartha Mukherjee ini menjelaskan bahwa yang membentuk ciri, kehidupan, bahkan sifat semua makhluk hidup adalah sesuatu yang ada di dalam diri masing-masing makhluk tersebut, yaitu gen yang merupakan instruksi pembentukan serta pengoperasian tubuh di molekul asam deoksiribonukleat atau DNA di seluruh makhluk hidup. Keanekaragaman tingkat ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Nah, bila susunannya berbeda, maka penampakannya pun akan berbeda pada satu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Keanekaragaman ini cukup mudah dikenali dengan ciri-ciri yang memiliki variasi, nama ilmiah yang sama, serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Biasanya, keanekaragaman hayati tingkat gen disebut sebagai varietas. Contohnya seperti padi, mangga, dan durian. Padi biasanya memiliki dengan varietas padi rojolele, padi cerang, dan padi ciribung, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan mangga memiliki varietas mangga arum manis, mangga mananggali, mangga golek, dan lain-lain sebagainya. Begitupun dengan durian yang memiliki varietas durian petruk, durian bawor, durian montong, dan masih banyak lagi. Tingkatan yang kedua yaitu tingkat spesies. Teman-teman, keanekaragaman satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Biasanya, semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies pun semakin tinggi, misalnya di hutan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan yaitu tingkat genus. Dan kemudian contoh selanjutnya yaitu tingkat famili yang dibagi menjadi famili Poaceae pada padi. Dan contoh pada tingkat hewan yaitu tingkat genus dibagi menjadi genus Felis dan genus Bos. Sedangkan tingkat famili dibagi menjadi famili Bovidae pada sapi dan kerbau Bubalus dan famili Cnidae pada serigala dan rubah. Nah, teman-teman, tingkat selanjutnya yaitu tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula, teman-teman. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yaitu salah satunya ada ekosistem lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin sekitar kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut. Hewan yang dapat dijumpai di dalamnya ialah hewan-hewan berbulu tebal seperti beruang kutub. Nah, teman-teman, itulah beberapa tingkatan yang ada di dalam keanekaragaman hayati. Nah, berbicara mengenai keanekaragaman hayati, ternyata keanekaragaman hayati memiliki berbagai manfaat. Teman-teman, keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Keanekaragaman dapat terjadi akibat proses evolusi dan adaptasi. Nah, evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu lama yang akan membentuk makhluk hidup berbeda dengan asalnya sehingga menimbulkan spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda dan akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula.
Misalnya saja burung galatik yang hidup di Kepulauan Galapagos. Pada mulanya, burung ini berasal dari tempat yang sama di Amerika Selatan. Oleh karena hidupnya berpindah-pindah dan menghuni tempat yang berbeda, lama-kelamaan paruh burung galatik mengalami perubahan sesuai dengan kondisi lingkungannya yang baru. Nah, teman-teman, ternyata biodiversitas atau keanekaragaman hayati di bumi ini ternyata memiliki manfaat yang vital bagi berlanjutnya hidup seluruh makhluk. Keanekaragaman hewan dan tumbuhan serta organisme di bumi memenuhi segala macam kebutuhan yang diperlukan oleh kita sebagai manusia. Nah, kebutuhan yang dipenuhi oleh ketiganya tak hanya mencakup kebutuhan primer, tetapi juga kebutuhan sekunder. Keanekaragaman hayati memiliki klasifikasi yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem alami, sistem buatan, dan filogenetik. Teman-teman, pada klasifikasi sistem alami, maka keanekaragaman hayati sistem alami ini dibuat atau diciptakan berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologi dari suatu makhluk hidup. Misalnya, klasifikasi hewan berdasarkan cara gerak. Contohnya seperti hewan bersirip dan hewan berkaki. Sedangkan contoh selanjutnya yaitu klasifikasi tumbuhan berdasarkan biji berkeping. Contohnya seperti biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Klasifikasi selanjutnya yaitu klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi ini adalah keanekaragaman hayati yang diklasifikasi dengan memakai 1 atau 2 ciri makhluk hidup. Oleh karena itu, pada sistem buatan ini biasanya terbentuk atau tersusun sesuai dengan ciri dari manusia. Misalnya, Aristoteles yang mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kelompok berdasarkan kemampuan berpindah dan klorofil. Klasifikasi yang ketiga atau yang terakhir yaitu klasifikasi sistem filogenetik. Nah, teman-teman, klasifikasi sistem filogenetik adalah sistem klasifikasi keanekaragaman hayati yang berdasarkan dari jauh dekatnya hubungan antara takson satu dengan takson lainnya. Oleh karena itu, klasifikasi sistem filogenetik ini dapat disusun berdasarkan sifat makhluk hidup yang dapat diamati atau dari persamaan fenotipnya. Nah, teman-teman, sebagai pengetahuan, di Indonesia, keanekaragaman flora bisa dibilang sangat banyak, tetapi ada salah satu flora asli Indonesia yang namanya sudah terkenal hingga ke luar negeri, yaitu Rafflesia arnoldi atau lebih dikenal oleh banyak orang dengan sebutan bunga bangkai. Nah, tumbuhan itu biasanya ditemukan di daerah hutan di bagian Sumatera. Bukan hanya banyak, tetapi flora Indonesia juga tidak merata. Misalnya saja jumlah hutan di Pulau Kalimantan, Papua, dan Sumatera berbeda dengan hutan di Pulau Jawa, Kepulauan Sunda, Maluku, dan Sulawesi. Flora yang ada di Indonesia termasuk ke dalam flora Malaysiana. Adapun tumbuhan yang ada pada flora Malaysiana merupakan tumbuhan yang memiliki batang yang sangat besar serta daunnya cukup lebat. Bahkan terkadang ada beberapa tumbuhan yang bentuknya seperti kanopi hutan. Berbeda dengan flora, fauna Indonesia pada dasarnya dibagi berdasarkan garis Valence dan Weber. Dari kedua garis itu, fauna Indonesia menjadi 3 wilayah bagian, yaitu Australian, Oriental, dan Peralihan. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai keanekaragaman hayati, klasifikasi, tingkatan, dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan. Dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.